Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونبشر بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah yang karenanya kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban kita bersama yaitu salat Jumat berjamaah. Berapa banyak saat ini orang-orang yang masih asik dengan dunianya, yang masih asik dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan anak saudara-saudaranya, masih lalai dalam mengingat Allah, kurang bersegera dalam menuju ampunannya Allah. Maka beruntung kita, Allah kumpulkan kita, Allah gerakkan kita datang ke tempat ini untuk sama-sama bertadarruf ilallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada guru hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini termasuk pengikut baginda Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tak terasa baru saja kemarin kita mendengar kalimat yang sangat indah, apapun Ramadan Syahrul Mubarak, kelihatan kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, masih terngiang di telinga kita seakan-akan baru kemarin. Juga berapa banyak yang kita dapati di simpang-simpang jalan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Di grup-grup WA kita, di sosmed kita, banyak sekali kita bertukar salam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Namun ibadah Allah hari ini sudah detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita. Hari ini tanggal 28 Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita evaluasi diri kita. Sudah sejauh mana target-target kalimat yang indah yang Allah sampaikan la'allakum tattaqun sampai kepada diri kita? Berapa banyak yang saat ini saudara-saudara kita masih lalai dengan Ramadan, menganggap biasa-biasa saja. Namun kita, orang-orang yang Allah tanamkan keimanan pada diri kita, keimanan pada hati kita, begitu bersungguh-sungguh menggapai Ramadan. Mari kita refleksi bagaimana fadilah bulan Ramadan. Apakah fadilah Ramadan hanya
melipat gandakan amal saleh kita? Nah, yang utama fadilah dari Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rasulullah berkata, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan yang mantap, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Juga Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berdiri tegak melaksanakan salat di malam-malam bulan Ramadan dengan keimanan dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu tidak terhitung sejak kita akhir balik. Kalau puasa Muharram, kalau puasa Arafah, Allah sampaikan melalui Rasulnya, Allah ampuni dosa 1 tahun yang lalu. Tapi untuk Ramadan, nah, untuk Ramadan yang telah lalu, berarti dari mulai kita akhir balik, dosa kita Allah ampuni. Kalau kita puasa dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu lagi Rasulullah sampaikan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa berdiri tegak melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita lihat fenomena dimanapun masjid dan musola sudah semakin maju. Hanya tinggal 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf. Sudah tidak lagi ada orang berduyun-duyun ke masjid. Padahal di 10 hari terakhir Allah memberikan kabar gembira dengan kalimat yang indah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr." Ada satu malam di 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar, malam yang kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Apakah usia kita bisa sampai 84 tahun? Tapi Allah jadikan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, Allah janjikan Allah akan berikan kita kebahagiaan yang luar biasa. Kalau hari ini usia kita 50 tahun, dipotong 10 tahun masa balik, tinggal 40 tahun, dan setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, berapa usia kita? 40 tahun dikali 83. Maka umat Rasulullah SAW yang Rasulullah sampaikan bahwa usia umatku tidak lebih dari 60 sampai 70 tahun. Namun Allah berkahi kita dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fulan mata istirahat." Ya Rasulullah, si fulan mati dan dia sudah istirahat. Kata Rasulullah, "Wahai istriku, sesungguhnya istirahat yang terbaik di sisi Allah adalah ketika dia diampuni seluruh dosa-dosanya." Kalau kita belum diampuni dosa-dosa kita, tilawah kita banyak, sujud kita banyak, tapi
tapi karena ujub, karena riya, karena ingin dipandang sebagai orang saleh, karena ingin dilihat sebagai orang yang baik, nauzubillah, tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Yang kita butuhkan hari ini adalah ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka mari jemaah rahimakumullah, kita maksimalkan Ramadan yang tersisa 2,5 hari lagi atau 1,5 hari lagi. Jika Ramadannya Syawalnya jatuh di tanggal 30, maka kita tinggal 1,5 hari. Tapi jika Ramadannya jatuh bulan Syawalnya jatuh tanggal 1, tanggal 31, maka masih dapat 2,5 hari. Maksimalkan ibadah kita, perbanyak sujud kita, mohon ampun kepada Allah. Wa min asharihim yastaghfirun. Pada sebagian malam setelah makan sahur, waktu sahur menjelang subuh, semua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunannya. Maka poinnya adalah mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu ampuni dosa-dosa kita semua. Allah terima ibadah puasa kita semua. Allah jadikan puasa kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Allah jadikan puasa kita hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma ighfir, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi-lagi kalimatnya adalah mohon ampunan, mohon maaf kepada Allah, karena Allah mencintai maafan, kita butuh pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk di akhir-akhir Ramadan ini kita perbanyak istighfar kita kepada Allah